Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pemotivasian orang dewasa dalam belajar. Sebelum itu, kami terdiri dari 3 kelompok yang beranggotakan 1. Santia Indah Saputri, 2. Al-Habib Rizik, 3. Saya sendiri Septiola. Pemotivasian orang dewasa dalam belajar. 1. Model analisis kekuatan medan. Awalnya dari teori medan atau Lewin dan teori hierarki kebutuhan atau Maslow. Dikembangkan oleh Miller pada tahun 1967. Teori medan merupakan kelas sosial yang menentukan tingkat kebutuhan seseorang, sedangkan teori hierarki kebutuhan yaitu tingkatan motivasi belajar, menentukan tingkat peranan dan kelas ekonomi seseorang. Teori ini juga menyebutkan bahwa kebutuhan tingkat bawah harus dipenuhi. Model ini menjelaskan bahwa belajar ditentukan oleh siapa yang butuh bahan ajar, kelas ekonomi tinggi ataupun kelas ekonomi rendah. Contohnya, anggota masyarakat berkelas sosial ekonomi rendah akan cenderung tertarik pada program-program belajar yang bersifat efektif. Namun sebaliknya, warga belajar dengan kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi akan mencari program belajar yang menuju prestasi dan perwujudan diri, seperti program pendidikan dasar, belajar kejuruan, dan sebagainya. 2. Model valensi harapan dikembangkan oleh Robinson atau pendidik Swedia, yang terdiri dari 2 komponen. 1. Harapan berhasil dalam kegiatan pendidikan. 2. Harapan hasil atau manfaat belajar. 3. Model keselarasan dikembangkan oleh Roger Boschert tahun 1973. Keselarasan di sini dimaksudkan untuk kesinambungan antara lingkungan pendidikan dan seseorang yang belajar. Model ini menjelaskan bahwa pemilihan lingkungan pendidikan sangat mempengaruhi motivasi seseorang. Misalnya, lingkungan belajar dengan tutor yang memberikan perhatian kepada warga belajar sehingga akan terciptanya keselarasan antara tutor dan warga belajar. 4. Model anticipation benefits dikembangkan oleh Alan Tuck pada tahun 1979. Teori ini menekankan pada self-direction learning, yang berarti bahwa saat orang dewasa belajar, mereka memahami mengapa mereka belajar. Orang dewasa hadir di dalam kegiatan pembelajaran karena mendapatkan gambaran akan sebuah keuntungan yang akan diperoleh melalui kegiatan belajar. Hal ini dikenal juga dengan analisis keuntungan atau dengan kata lain, benefits analysis. 5. Tahap model anticipation benefits. Model ini terdiri dari 5 tahap, di mana keuntungan diperkirakan bergerak secara umum melalui 1. Menyibukkan dalam kegiatan belajar. 2. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. 3. Menerapkan pengetahuan tersebut. 4. Mendapatkan ganjaran material. 5. Mendapatkan ganjaran simbolik seperti kredit atau ijazah. Keuntungan yang diharapkan: 1. Kenyamanan, kepuasan, kegembiraan. 2. Harga diri. Semakin tingginya penghargaan pada diri sendiri sehingga menyebabkan rasa senang tersendiri bagi seseorang. 5. Model chain of response. Model ini menjelaskan bahwa orang dewasa mengikuti kegiatan belajar termotivasi dari adanya respon dari peserta lainnya. Kemudian drop out atau tidaknya orang dewasa dalam belajar dipengaruhi juga oleh dukungan material dan mental dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, sahabat, dan tetangga mereka. Terima kasih.